Nah, kali ini aku mau cerita tentang proses awal asal muasalnya aku bisa dapat kerja di sini ya. Dan juga gimana prosesnya tuh seperti apa supaya teman-teman tahu, karena banyak teman-teman yang nanya juga gimana sih prosesnya seperti apa, apakah memakan biaya atau tidak, karena itu pasti yang paling lebih 2 minggu. Prosesnya kurang lebih 2 minggu sampai saya dapat visa. Singkat ya, singkat banget sebenarnya. Singkat dan cepat. Cepat karena kalau di negara-negara lain, bahkan kalau kamu pakai agent itu bisa sampai berbulan-bulan. Dan pakai biaya lagi. Dan ini tuh gratis sama sekali. Jadi prosesnya kurang lebih 2 minggu. Pertama itu saya apply. Saya lihat lowongannya itu di jobstripmaldives.com seperti yang saya bilang di video sebelumnya. Jadi saya lihat lowongannya tuh di situ, terus ada linknya di sana, ada linknya. Saya klik linknya itu langsung mengarah ke website resminya mereka. Jadi langsung mengarah ke website resminya mereka. Nah, ini juga hal yang paling perlu kalian perhatikan kalau ada lowongan yang menterakan link di mana kalian harus masuk ke link tersebut. Kalian harus lihat itu link resminya mereka atau tidak. Takutnya penipuan ya. Banyak sekali penipuan untuk keluar negeri, banyak. Oke, jadi atau setiap proses yang meminta uang diusahakan jangan. Berarti itu udah jenis dari penipuan ya. Jadi akhirnya saya masuk ke link dan itu link resminya. Di situ saya harus isi data-data diri. Lalu saya submit, saya unggah CV saya juga di sana. Setelah itu jelang 3 hari kemudian saya dapat email. Saya dapat email untuk interview. Jadi interview pertama itu saya langsung diinterview oleh direkturnya. Jadi saya kan bekerja 3 hari setelah saya apply. Jadi itu saya diinterview. Setelah saya interview itu 3 hari kemudian saya dihubungi lagi oleh HR-nya, oleh Human Resources Manager-nya. Katanya saya diterima. Nah, saya diterima. Jadi interviewnya cuma satu kali yang sama direkturnya aja. Jadi rata-rata kalau di luar negeri itu interviewnya tuh cuma satu kali sama usernya aja. Jadi nggak banyak interview. Nah, ketika saya sudah diterima, saya mulai diarahkan ke Human Resources karena mereka yang akan membantu saya dalam hal proses-proses kontrak, membuat kontrak kerja, kemudian yang akan membuatkan saya visa kerja, work permit, dan segala macam. Nah, sama HR saya diminta untuk mengirim beberapa dokumen yang secara sederhana sih. Jadi itu ceritanya saya udah diterima itu, saya udah dapat kontrak kerja ya. Mereka kirim saya kayak semacam offering letter gitu dengan benefitnya, dengan salary dan segala macam. Itu email. Kalau kita oke dengan apa yang mereka offer, kita tanda tangan terus kirim balik ke mereka. Itu artinya kita setuju. Kalau misalnya kalian tidak setuju dengan yang kalian offer, ya kalian bisa kasih tahu bahwa kalian tidak setuju dengan offeringnya, atau kalian bisa negosiasi lagi. Misalnya gajinya menurut kalian terlalu rendah, kalian bisa negosiasi lagi, atau ada benefit yang menurut kalian tidak sesuai dengan yang kalian mau, kalian bisa bernegosiasi di email tersebut. Nah, singkat cerita, saya tanda tangan itu, saya kirim balik ke mereka, artinya kedua belah pihak sudah menyetujui dengan benefit tersebut. Itu berlangsung cepat ya. Itu udah 3 hari setelah saya interview. 3 hari setelah saya interview, saya udah dapat offer letter, dan di saat itu juga saya sudah mulai diminta beberapa dokumen oleh mereka. Nah, saya kasih tahu dokumen yang perlu itu adalah yang pertama, paspor. Paspor itu kalian tinggal foto aja bagian depannya, bagian yang ada gambar muka kita. Paspor, foto atau di scan lah ya. Kamu kirim ke mereka, satu. Yang kedua, ijazah terakhir saja. Ijazah terakhir, waktu itu saya masih pakai karena ijazah kuliah saya, ijazah sarjana saya belum keluar. Karena saya baru selesai wisuda. Baru selesai ujian skripsi, belum wisuda. Jadi ijazah saya belum ada, saya masih pakai ijazah SMA. Itu saya terjemahkan ke bahasa Inggris. Kalau untuk penerjemahan kalian bisa gampang kok, kalian bisa cari online, penerjemah online, atau kalian bisa ke kantor bahasa setiap provinsi masing-masing itu ada, kalian bisa terjemahin di sana, atau biasanya ke
ke kampus negeri. Kampus negeri itu dia ada UPT bahasanya. Ke UPT bahasa itu kamu bisa terjemahin. Nah, waktu itu aku ada teman kebetulan yang di kantor bahasa, jadi aku minta tolong sama dia ya untuk terjemahin dokumen. Jadi itu aja, paspor, lalu apa tadi saya bilang, ijazah, surat pengalaman kerja. Rata-rata kalau pengalaman kerja tuh kayaknya sekarang udah bahasa Inggris ya. Pengalaman kerjanya juga mesti bahasa Inggris. Lalu sertifikat-sertifikat yang mendukung pekerjaan kamu ya. Kalau saya kebetulan fitness instructor, yoga instructor, tentu sertifikat-sertifikat yang berhubungan tentang ini. Nah, itu juga semuanya mesti dalam bahasa Inggris. Kebetulan juga itu semua udah berbahasa Inggris. Waktu itu yang aku terjemahin itu cuma ijazah SMA aja. Yang lainnya udah bahasa Inggris. Nah, udah itu aja. Terus sama mereka minta foto ukuran 3x4 format JPG, kirim ke mereka dengan baju berwarna gelap, berwarna hitam, dan backgroundnya mesti berwarna terang, warna putih. Nah, itu aja. Apa lagi ya? Ada lagi nggak ya? Takut lupa. Oh ya, enggak, cuman itu aja. Jadi saya ulangin lagi ya, tadi ijazah, paspor, lalu aneka sertifikat dan pengalaman kerja, sama foto. Itu aja. Bahkan medical saya juga nggak diminta. Nah, medical tuh waktu itu saya dilakukannya setelah saya sampai sini. Nah, oke, baik, singkat cerita, setelah saya kirim semua dokumen tersebut, terus saya dikirim formulir gitu. Formulir tuh kayaknya formulir visa deh. Saya dikirimin formulir sama mereka. Formulir itu harus saya isi. Formulirnya biasa aja sih. Nama, tempat tanggal lahir, alamat lengkap di Indonesia, terus nama orang tua, pekerjaan orang tua, terus nomor handphone orang tua atau kerabat terdekat yang bisa dihubungi di saat-saat emergency. Itu kita masukin di sana. Waktu itu saya masukin nama saudara saya, terus saya masukin nomor handphone saudara saya. Habis itu saya disuruh ke tukang jahit di Indonesia. Nggak bikin baju, disuruh ngukur aja, disuruh ukuran baju. Mereka minta ukuran baju, tapi disuruh ngukur ke tukang jahit. Mereka minta ukuran baju, disuruh minta ukuran celana. Ada formnya, jadi kayak panjang kaki berapa, lebar. Saya juga kurang ngerti, tapi kalau kalian kasih itu ke tukang jahit ngerti. Nah, kebetulan ada teman kan yang tukang jahit, jadi saya datang ke tempatnya dia. Jadi ukuran bajuku ini. Nah, itu formulir tadi itu sesudah kamu isi, kamu tandatanganin, kamu kirim ke mereka pakai email. Kemudian yang formulir yang untuk ukuran baju tadi, untuk ukuran seragam itu juga setelah diisi oleh tukang jahit, kamu kirim juga ke mereka. Nah, setelah itu saya kurang lebih tunggu sekitar 1 minggu. Ya, jadi 1 minggu. Setelah 1 minggu itu saya udah dapat visa. Jadi modelnya itu visa temporary. Saya udah dapat visa temporary. Setelah visa saya dapat, baru saya ditelepon lagi sama HRD-nya. Kira-kira kamu mau berangkat kapan? Dia bilang gitu. Nah, karena kan saya masih kerja nih di tempat sebelumnya, saya bilang saya baru bisa berangkat itu sebulan dari sekarang, karena saya harus resign dulu dari tempat ini, dan saya harus kan 1 bulan notice ya. Di beberapa tempat kan kita mesti 1 bulan notice. Dari hari ini kamu masukin surat resign kan kamu baru bisa berhenti kan bulan depannya ya. Jadi saya bilang sama mereka, saya baru bisa berangkat sekitar 40 hari dari sekarang, saya bilang gitu, karena saya masukin surat resign saya sekarang, 30 hari kemudian saya baru berhenti. Terus saya pengen 10 hari saya pulang dulu ke rumah sambil siapin, karena waktu itu kan saya pertama kali kerja ke luar negeri ya, jadi ya siapin apa-apa yang kira-kira saya bakal bawa. Nah, oke. Singkat cerita udah selesai itu proses, saya udah dikirimin, mereka udah beliin saya tiket pesawat. Oh ya, di dalam formulir tadi yang kamu isi, selain nama, data diri kamu tadi, kamu juga akan diminta untuk masukin bandara internasional terdekat dari rumahmu. Jadi itu tujuannya nanti buat mereka beli tiket pesawat itu tadi. Tapi sebelum mereka beli, mereka akan konfirmasi lagi kok. Gitu. Jadi akhirnya saya dibelikan tiket pesawat waktu itu, karena saya tinggal di Jambi. Saya minta sama mereka beliin saya tiket pesawat dari Palembang, karena Jambi kan bukan bandara internasional ya, tidak ada penerbangan internasional secara langsung. Akhirnya saya diminta belikan dari Palembang. Saya berangkat dari Palembang. Ya pokoknya saya dapat nih, saya udah dikirimin tiket pesawat. Akhirnya saya
Waktu itu saya berangkatnya dari Palembang, saya Palembang ke Singapura, transit di Singapura, dari Singapura baru langsung direct ke sini, ke Maldives. Nah, setelah sampai di sini saya nyampainya itu sekitar jam 11.30 malam. Saya nyampe setelah 30 malam, saya nyampe di bandara, kayak di internasional bandara sini, kayak di ibu kotanya namanya Male, jadi ada bandaranya di situ. Dan tempat kerja saya itu sekitar 1 jam perjalanan laut, jadi naik kapal lagi 1 jam dari ibu kotanya Male, tempat saya kerja waktu itu. Nah, beda sama sekarang. Kalau sekarang itu cuman bandara tuh cuman ada di belakang sini nih, dekat banget sama bandara. Tapi ini saya cerita di tempat pertama kali saya dapat. Saya nyampe jam 11.30, saya nyampe proses imigrasi ya seperti biasa. Sebelum kamu berangkat tadi kan kamu udah dapat visa dari mereka ya, temporary visa itu. Sama temporary visa itu nanti kamu print yang udah dikirim sama mereka lewat email, kamu print, udah nanti di imigrasi kamu tinggal kasih pasportmu, sama kasih yang udah kamu print itu, nanti ya langsung sama imigrasinya prosesnya cepat kok. Ya seperti biasa di job ada beberapa yang kamu harus isi karena kan kamu bukan turis ya, kamu mesti bekerja. Jadi kamu datang ke sini untuk bekerja. Jadi ada beberapa yang harus kamu isi, tanda tangan dan segala macam. Habis finger scan finger gitu. Prosesnya cepat. Habis itu kamu keluar, itu kamu akan di-guide oleh mereka. Jadi ketika kamu mau berangkat itu mereka udah kasih guideline-nya. Jadi kamu nanti sampai bandara, keluar bandara kamu ke sini gitu. Kebetulan di tempatku yang kerja itu mereka punya sales representative itu. Mereka punya executive lounge persis di depan terminal kedatangan. Waktu itu saya dikasih tahu bahwa ketika kamu nyampe di depan terminal kedatangan itu ada executive lounge-nya kita, dia bilang gitu. Kamu tinggal datang ke sana, nanti ada petugas yang di sana, kamu bilang aja kamu staff baru yang kamu bilang aja kamu staff baru, nanti mereka akan lakukan sesuatu untuk kamu gitu. Oke. Pas aku nyampe ke sana, ternyata jadi executive lounge-nya itu mereka buka kalau ada tamu aja. Kalau tamunya udah pada habis semua, mereka akan tutup karena petugasnya pulang kan. Ternyata saya udah nyampe di sana. Saya kan baca nih executive lounge-nya hotel ini gitu, hotel yang saya dapat itu. Saya nyampe di sana ternyata lounge-nya tutup karena dia udah jam 11.30, tapi ada satu orang yang menunggu saya di sana, itu standby di sana. Jadi saya dia pakai gini loh, pakai sign it. Biasa kalau kamu dijemput sama orang hotel kan biasa gitu ya, kalau kamu di bandara tuh pakai sign it, so ada nama kamu. Ya udah, aku langsung samperin dia. Dari situ dia bantu aku bawa koper. Dari sana aku diinepin dulu di hotel di dekat bandara sama mereka karena udah tengah malam kan. Aku nggak dibawa langsung ke tempat aku kerja. Jadi kalau di sini itu satu pulau itu satu hotel. Jadi kita tinggalnya di pulau tersebut. Mestinya dari bandara kan aku langsung ke pulau tersebut karena aku tinggal di sana. Nah, tapi enggak, karena udah tengah malam, aku diinapin dulu sama mereka di hotel di dekat bandara. Itu juga semua ditanggung sama mereka ya. Aku diinapin di hotel di dekat bandara. Kalau nggak salah aku nyampe hotel itu udah jam 12 lah. Udah jam 12 lebih lah. Jam 12 lebih. Pokoknya dikasih fasilitas sama mereka. Kamu boleh pesan makan, room service boleh. Kamu boleh pesan makanan di hotelnya. Akhirnya aku pesan makan dan ada menu nasi goreng di hotelnya. Jadi aku pesan nasi goreng, malam-malam aku pesan nasi goreng. Terus sama petugas tadi itu yang bawa kita itu, dia kasih tahu besok pagi-pagi kamu sarapan di sini. Selesai sarapan jam 9 aku akan tunggu kamu di lobi, dia bilang gitu. Setelah itu kita ke rumah sakit buat medical, dia bilang gitu. Ya udah selesai nih, pagi aku udah bangun, udah selesai sarapan. Dari sarapan jam 9 aku udah standby di lobby nungguin dia. Aku yang duluan standby, bukan dia nungguin aku yang duluan standby. Namanya juga baru ya, kita yang excited. Jadi sebelum jam 9 aku udah di lobby nungguin dia. Terus aku nyampe lobby, terus dia nyampe di lobby, terus aku dibawa ke rumah sakit di sini. Bukan rumah sakit besar kayak klinik gitu deh. Klinik aku medicalnya medical biasa lah, cek darah, cek torak, yang gitu-gitu, yang dasar-dasar, cek HIV gitu-gitu. Udah selesai medical check up itu, pasportku diambil sama dia.
eh, sama foto juga ya kalau nggak salah. Enggak, karena aku udah ada foto ya, aku udah ada foto yang aku kirim pakai di email waktu itu sama mereka. Udah selesai medical itu, kita dibalikin lagi ke hotel. Kita balik lagi ke hotel, pasportku diambil sama dia, terus visa tadi yang temporary visa juga diambil sama dia, terus sama hasil medical juga diambil sama dia. Nanti dia bakal kasih itu ke imigrasi untuk dibikin visa yang sesungguhnya. Karena tadi kan aku cerita visanya masih visa temporary untuk masuk aja dulu. Nah, itu baru akhirnya dibikin visa yang sesungguhnya. Nah, setelah itu kita balik lagi ke hotel. Setelah dokumenku diambil sama dia, sama petugas itu tadi, kita balik lagi ke hotel, aku ambil barang, dia antarin aku ke pelabuhan. Di pelabuhan itu aku naik speedboat, dari situ baru diantar ke hotelnya, ke resort, ke pulau di tempat aku bekerja. Jadi secara keseluruhan nih prosesnya saja itu hanya 2 minggu. Dari awal interview, kirim-kirim dokumen sampai dapat visa temporary itu prosesnya cuma 2 minggu. Setelah aku dapat visa, udah prosesnya gampang. Kamu nggak keluar biaya. Nah, kalau kita cerita biaya, aku cuman keluar biaya itu untuk terjemahin dokumen saja. Dan yang aku terjemahin itu cuman ijazah. Nah, aku terjemahin ijazah. Ini karena temanku yang terjemahin ya, aku nggak bisa kasih tahu harganya karena memang dia bantu aku gitu. Tapi pada dasarnya terjemahin dokumen itu harganya kisaran, kalau di UPT bahasa yang aku tahu ya, di UPT bahasa Universitas Negeri Jambi, karena aku dari Jambi, itu harganya 50.000 per lembar. Jadi kalau ijazah itu kan 2 lembar depan belakang, hitungannya tuh 2 lembar. Itu berarti 100.000. Nah, kalau ada di online kayak misalnya di LIA, di online course, di online kalian bisa dapat juga, atau di tempat-tempat kursus-kursus besar misalnya seperti di LIA atau di English First atau di Primagama, itu ada juga ya, sama kisarannya sekitar 100.000 satu lembar. Nah, kalau di yang UPT bahasa itu lebih murah. Jadi pokoknya kisarannya per lembar antara 50 sampai dengan 100.000. Itu yang aku keluarin itu cuma itu aja. Nah, sama sama transportasi dari rumahku menuju ke bandara internasional terdekat. Waktu itu karena di Jambi bukan bandara internasional, aku pilihnya yang terdekat di Palembang. Nah, aku terbang dari Jambi ke Palembang pakai danaku sendiri. Itu aja. Kalau kalian misalnya kalian tinggal di Jakarta yang bandaranya udah langsung internasional, ya paling kalian cuma bayar taksi doang, taksi dari rumah kalian menuju ke bandara. Itu aja. Jadi nggak ada dana ya, boleh dibilang nggak ada dana yang dikeluarkan. Beda sekali dengan kalau kalian lewat agent yang mereka minta dana tuh sampai let's say sampai 20 juta, 30 juta. Saya pernah ditawarin kerja di Lituania. Mereka minta itu hampir 40 juta untuk biaya itu dari agent. Makanya saya bilang kalau saya bisa dapat kerja tanpa agent, kenapa saya mesti pakai agent? Dan juga saya juga masih nggak tahu kan kalau agent itu trusted atau enggak gitu. Dan itu uangnya harus dikasih duluan lagi gitu kan. Jadi agak-agak rada-rada nggak percaya gitu. Jadi prosesnya tuh seperti itu. Prosesnya tuh singkat dan mudah. Nah, nanti aku akan cerita juga proses di Qatar seperti apa, proses di Seychelles seperti apa, dan proses di Madagaskar seperti apa. Mostly hampir sama prosesnya, ada beda-beda sedikit. Tapi jujur yang di sini, yang di Maldives itu prosesnya yang paling cepat ketimbang di negara lain yang aku pernah dapat ya. Jadi aku pernah dapat tuh di Qatar, pernah dapat juga di Saudi. Di Saudi tuh tapi belum sampai proses jadi ya, belum sampai proses jadi tapi udah diterima, tapi kayaknya prosesnya tuh panjang, makanya akhirnya aku nggak jadi. Terus aku pernah dapat di Madagaskar di Afrika Timur, sama dapat di Seychelles juga Afrika Timur. Nanti aku akan sharing gimana prosesnya di sana. Oke, terima kasih buat teman-teman yang mau tanya, silahkan tanya di komentar atau boleh DM di Instagram, nanti aku akan jawab di Instagram, nggak apa-apa. Dengan senang hati aku akan bantu kalian kalau misalnya ada keinginan untuk bertanya atau hal-hal lain yang seputar ini juga, nggak mesti seputar yang video kali ini, tapi video-video sebelumnya yang kalian pengen tanya, atau ada hal-hal lain yang juga kalian pengen tanya, silakan tanya, boleh, tidak masalah.
Oke, terima kasih. Semoga semua selalu sehat. Yang belum subscribe boleh di subscribe. Terima kasih.